Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi sekalian, hari ini saya akan sampaikan kepada kalian sebuah video pembelajaran yang ketiga ya. Jadi hari ini video pembelajarannya tentang menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ini adalah kompetensi ke-21 yang akan kalian dapatkan setelah kalian menonton video sebelumnya yang kompetensi yang ke-20. Mari kita lanjut aja ke materinya. Jadi pada video pembelajaran kali ini kalian intinya seperti ini. Jadi kita ini sebagai warga sebuah negara, di mana di dalam negara ini ada pemerintah yang berkuasa yang membuat aturan. Tapi di negara ini karena menganut negara hukum, maka apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, apa saja yang dilakukan oleh warga negaranya, semuanya ada dalam koridor hukum yang berlaku, ya. Maka dari itu introduksi pertamanya, sebelum kalian memasuki lebih dalam materi ini, saya perlu memberikan semacam penjelasan awal, kurang lebih seperti itu. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian mengetahui apa sebetulnya sih hak kalian sebagai warga negara, apa kewajiban kalian sebagai warga negara, dan juga kita perlu tahu apa hak negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, dan juga apa hak atau kewajiban mereka untuk warga negaranya, seperti itu. Jadi pasti ada acuannya ya. Kita nggak seenaknya saja seperti raja-raja zaman dulu membuat aturan, apa yang mereka ucapkan itu berlaku menjadi hukum di sebuah negara. Nggak seperti itu. Jadi mengingat kita adalah negara hukum, maka segala sesuatunya itu ada acuan hukum yang jelas, ya. Lanjut kepada hubungan antara hukum dan Pancasila. Jadi sebagaimana kalian dari kecil mungkin diajarkan Pancasila itu apa sih? Oh, Pancasila adalah ideologi, Pancasila adalah dasar negara. Namun yang kalian perlu pahami dalam konteks sekarang, di mana letak Pancasila kaitannya dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, kaitannya dengan hak dan kewajibannya pemerintah sebagai pengelola negara, sebagai kapten dari sebuah negara. Itu yang perlu kita ketahui, ya. Lalu selanjutnya lagi, artinya Pancasila itu adalah sumber hukum di sini. Yang saya maksud di sini sebagai sumber hukum itu apa sih? Jadi begini, hukum itu ada tujuannya. Salah satu tujuannya adalah menciptakan keadilan bagi masyarakat. Tapi keadilan ini kan terlalu umum untuk maksudnya diterjemahkan lagi secara dalam tuh yang dimaksud adil tuh seperti apa, ya. Jadi disinilah kita perdalam. Kalian perlu ketahui bahwa hubungannya antara Pancasila dan peraturan, ya, yaitu semua peraturan hukum yang berlaku di negara ini acuannya adalah Pancasila. Kalian lihat peraturan hukum yang ada di Indonesia ya, apa saja jenisnya, apa saja tingkatannya, seperti kalian lihat di layar. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah konstitusi. Artinya hukum tertinggi di Indonesia adalah itu. Hukum ini menerjemahkan apa saja sila-sila dari Pancasila. Seperti kalian hafalkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
itu kan terlalu abstrak, ya kan? Terlalu abstrak, susah. Dia perlu diterjemahkan lagi kepada suatu aturan yang jelas. Nah, aturan yang lebih rinci dan teknis. Bagaimana sih sebetulnya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh? Bagaimana sih menciptakan persatuan Indonesia? Bagaimana sih kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu? Jadi yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu diterjemahkan secara rinci, detail menjadi teknis. Oh, begini aturan hukumnya. Oh, begini cara melaksanakannya. Nah, peraturan-peraturan atau aturan hukum yang ada di Indonesia tersebut semata-mata menerjemahkan apa yang terkandung dalam Pancasila. Sebagaimana kalian lihat di situ, ya. Lalu kembali lagi pada konteksnya bahwa tujuan kalian belajar di sini adalah kalian memahami hak kalian sebagai warga negara, kewajiban kalian sebagai warga negara versus dengan apa sebetulnya hak pemerintah dan apa kewajiban pemerintah yang menjadi wakil negara. Lanjut ya. Kita bahas langsung kepada setelah kita sadar bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum, lalu kita menyadari apa saja kewajiban kita. Jadi menurut peraturan yang ada, kita sebagai warga negara, kita punya hak kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan. Artinya apa? Kalau kalian ingat, mungkin membandingkan dengan zaman-zaman klasik dulu di mana masyarakat terbagi menjadi kasta-kasta di mana orang yang memiliki kedudukan tinggi, mereka nggak bisa terjerat oleh hukum walaupun mereka salah melakukan kesalahan. Dan itu udah nggak berlaku lagi bagi bangsa kita. Semua orang, apa statusnya, apa latar belakangnya, apa profesinya, aturan hukumnya sudah ada. Perbuatannya melanggar hukum, tidak peduli apa latar belakangnya, salah, dia harus tetap diadili. Ya, seperti itu maksud dari poin pertama dari hak warga negara. Lalu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya begini loh, kita nggak menjadi manusia yang menjadi warga negara Indonesia mengemis-ngemis kepada pemerintah supaya dapat pekerjaan dari pemerintah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah pemerintah itu perlu menciptakan sebuah kondisi negara di mana orang bisa bekerja dengan aman, orang bisa berusaha dengan nyaman, tanpa perlu ada yang namanya paksaan dari negara untuk membayar pajak tinggi sekali seperti zaman feodal dulu, nggak perlu seperti itu. Atau diberikan pekerjaan paksa seperti zaman Jepang atau zaman Belanda dulu, nggak kayak gitu. Jadi poin di sini adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan itu seperti itu. Lalu yang ketiga, hak berpendapat. Ya, setiap warga negara bebas untuk mengemukakan opininya, pendapatnya, pengetahuannya itu bagaimana, bebas mereka mengemukakan pendapat. Tidak boleh ada pelarangan terhadap kritik terhadap pemerintah, nggak boleh. Itu adalah hak orang untuk mengemukakan pendapat. Nanti pendapat masyarakat yang diberikan kebebasan untuk mengemukakan tersebut akan diuji, betul tidak pendapatnya. Disinilah proses pendewasaan masyarakat di dalam sebuah negara, ya. Lalu kemerdekaan dalam memeluk agama, ya, seperti kalian tahu bahwa di Indonesia beraneka macam budaya dan agamanya. Setiap orang bebas untuk memeluk dan juga mengekspresikan ibadah agamanya masing-masing. Itu kebebasan, seperti itu. Lalu ikut serta dalam membela negara. Ya, membela negara nggak harus dalam bentuk militer, ya, bisa juga dalam bentuk diplomasi atau apa, atau kemampuan kalian untuk membela dalam bidang sport atau seperti itu. Lalu mengembangkan kebudayaan nasional. Jadi kalian punya hak
Jika itu budaya itu kemampuan kalian untuk mencipta, berkreasi, ya. Itu tidak boleh negara menghambat kreativitas masyarakat dalam bidang apapun sepanjang ada koridor hukum yang berlaku. Lalu hak atas kesejahteraan sosial, ya. Memang dalam hal ini kesejahteraan sosial saya kira itu relatif, ya. Ada masyarakat yang begitu berharap kepada pemerintah untuk meminta dan mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah, semata-mata karena mereka susah mendapat pekerjaan atau kesulitan. Tapi di satu sisi juga kita tahu anggaran negara enggak sebanyak untuk bisa memberi kepada masyarakat. Dan juga jika kita hanya mengandalkan pemerintah saja untuk mendapatkan kesejahteraan, nanti khawatirnya kita menjadi masyarakat yang tidak dewasa. Ada sebuah kasus seperti Venezuela. Subsidi yang diberikan pemerintah Venezuela kepada masyarakatnya itu sangat besar. Venezuela sendiri seperti negara yang kaya akan minyak, ya, waktu itu, ya. Tiba-tiba harga minyak jatuh, anjlok. Pemerintah tidak ada uang lagi untuk memberikan subsidi atau bantuan kepada masyarakatnya, sehingga tiba-tiba sekarang menjadi negara yang kolaps. Itulah kondisi Venezuela akhir-akhir ini, ya. Nah, itu hak warga negara. Lanjut kepada kewajiban kalian sebagai warga negara. Ya, sudah gampang lah ini, ya. Menaati hukum dan pemerintah, membela negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, ikut dalam pertahanan dan keamanan. Itulah, ya. Mudah sekali. Lalu sekarang kita hak negara. Apa hak negara? Apa hak pemerintah? Supaya fair di sini, ya. Warga negara versus pemerintah negara. Hak negara yaitu menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Iya, hak mereka sebagai pemerintah membuat peraturan. Jika tidak ada peraturan, akan tercipta kekacauan hukum. Orang akan bingung acuannya tuh apa. Aturannya tuh nggak ada, ilegal istilahnya, ya. Jadi hak pemerintah untuk membuat sebuah aturan, ada suatu teknis, ada suatu bidang, hal tersebut perlu diatur. Tujuannya akan tercipta suatu ketertiban di masyarakat. Misalkan aturan tentang bagaimana mengatur tentang pendidikan, bagaimana mengatur tentang pertahanan, bagaimana mengatur keuangan, itu hak pemerintah. Lalu melakukan monopoli, poin 2, terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, sudah disepakati, ini adalah bukan negara liberal. Kalau kalian lihat di Amerika sana, orang Amerika punya tanah, dia bisa mengeksplor apa yang ada di tanah milik dia, mengeksploitasi. Kalau kita lihat tuh di Amerika bagian selatan tuh, di sana masyarakat itu yang punya tanah dan kebetulan tanahnya ada sumber minyak, itu hak dia untuk mengeksploitasi minyak yang ada di tanahnya. Di Indonesia nggak bisa. Kamu punya tanah tersebut ada sumber minyaknya, atau tanah yang kamu punya tersebut ada tambang emasnya, itu harus diambil oleh negara, ya. Nanti negara yang akan mengalokasikan penghasilannya mau dikemanain ini? Hasil daripada minyak, hasil dari emas. Karena kesepakatan dari pasal 33 itu seperti itu di konstitusi kita, ya, aturannya seperti itu. Hak negara yang ketiga yaitu untuk dipatuhi atas hukumnya. Lalu hak untuk dibela, menguasai bumi, air, terkait dengan poin yang ketiga tadi, ya. Semata-mata untuk kepentingan rakyat. Indonesia ini sebetulnya lebih kepada negara sosialis lah, kurang lebih seperti itu. Lalu kewajiban negara atau pemerintah, ya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Sudah pasti itu. Lalu memajukan kesejahteraan umum, lalu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana caranya mencerdaskan kehidupan bangsa? Poin 3 ini. Ya, caranya ya
kewajiban pemerintah menyediakan sekolah dari level dasar sampai menengah, bahkan perguruan tinggi. Kewajiban pemerintah menyediakan dana biaya operasional sekolah atau dana BOS sekarang. Kewajiban pemerintah menyediakan gurunya. Kewajiban pemerintah menyediakan bukunya juga. Namun, ya mungkin ada relatif yang tidak puas, ada relatif puas. Kalau hanya mengandalkan dari pemerintah saja mungkin kita tidak puas ya, seperti nggak banyak fasilitas yang bisa kita nikmati kalau kita hanya mengharap dan mengandalkan pemerintah saja, ya seperti itu. Namun saya yakin mereka sudah berusaha, sudah lebih dari 200 triliun bahkan 400 triliun uang negara, pendapatan negara dialokasikan untuk pendidikan Indonesia, baik itu untuk bayar gaji gurunya, baik pembangunan sekolahnya, baik pembangunan infrastruktur sekolahnya, bantuan-bantuan untuk sekolah. Ada anggaran negara yang dialokasikan untuk pengembangan pendidikan Indonesia. Lalu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kita terlibat dalam United Nations atau PBB ya. Di situ salah satu caranya kita juga mengirim pasukan di negara-negara yang mengalami konflik seperti Lebanon, ya Libya, seperti Timur Tengah, banyak lah itu. Lalu menjamin sistem hukum yang adil seperti yang kita kemukakan tadi. Menjamin hak asasi warga negara. Jadi negara nggak bisa seenaknya saja mengadili orang, melarang orang beribadah, tidak memberikan pendidikan, karena itu adalah hak dasar asas saat manusia hidup yang perlu dipenuhi. Lalu mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat dan memberikan kebebasan beribadah. Saya rasa itu materi yang inti dari pelajaran di video ini. Semoga kalian bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Saya rasa itu nanti saya kasih tugas untuk kalian untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.